Setelah berabad-abad Indonesia dijajah oleh Belanda, ada banyak sekali produk hukum yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda. Salah satunya ialah Burgerlijk Wetboek atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1942, di tahun yang sama ketika bangsa Jepang masuk ke Indonesia. Pada masa kekuasaan Jepang, ia tidak membawa produk hukum yang baru bagi negeri jajahannya. Pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan kekalahan Jepang pada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keberlakuan Burgerlijk Wetboek di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan adanya pasal ini, maka Burgerlijk Wetboek berlaku dengan menggunakan asas konkordansi. Peraturan peralihan memuat tentang penyesuaian pengaturan hukum atau tindakan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang masih tetap berlakunya segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Dinamika yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia menekankan adanya semangat untuk memiliki KUH Perdata ala Indonesia dan ingin melepaskan produk hukum jajahan. Berbagai perdebatan ahli hukum pun turut menghiasi pro kontra keberlakuan KUH Perdata di Indonesia pasca kemerdekaan. Pertama, menurut Soeharjo, BW atau KUH Perdata merupakan hasil produk legislatif pemerintah Hindia Belanda, tidak layak dianggap sebagai wetboek atau kitab hukum. Namun BW adalah rechtsboek atau buku hukum. Tambahnya lagi, hakim boleh merujuk pada sumber hukum perdata lainnya selain KUH Perdata dalam memutuskan suatu perkara. Maksudnya, KUH Perdata bukanlah pilihan utama. Kedua, pendapat Prof. Mahadi mengkontestasi pendapat Soeharjo sebelumnya. Menurutnya KUH Perdata adalah tetap wetboek atau kitab hukum, bukanlah rehbook atau buku hukum. Sehingga KUH Perdata tetap merupakan sumber hukum perdata yang utama. Jika KUH Perdata buku hukum, maka muatannya bukanlah undang-undang, namun berisi doktrin. Hal ini kaitannya undang-undang sama dengan KUH Perdata yang bersifat tertulis atau dibukukan dan memuat pasal-pasal. Ketiga, pendapat yang dikemukakan Matilda Sumampau menyatakan bahwa kedua pendapat sebelumnya kurang tepat. Menurutnya, KUH Perdata hadir sebagai reh vakum, yang artinya pada masa prakemerdekaan terdapat kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang segera dibutuhkan. Ia juga mengacu bahwa KUH Perdata tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan 2. Keempat, Prof. Wahjono mendukung pendapat Soeharjo yang mengatakan KUH Perdata bukanlah kitab hukum, namun sebatas buku hukum. Alasannya menitik beratkan bahwa KUH Perdata tidak terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Keadaan yang seolah-olah dininabobokkan dengan adanya aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat tanpa batas yang jelas dan tegas, mendorong Soeharjo waktu menjadi Menteri Kehakiman RI pada tahun 1962 memunculkan satu gagasan yang diajukan dalam rapat Badan Perancang Hukum Nasional atau BPHN. Ia menyarankan bahwa khusus KUH Perdata tidak lagi sebagai undang-undang, melainkan sebagai dokumen saja yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya, gagasan Soeharjo tersebut dikemukakan lagi dalam Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI di Yogyakarta tahun 1962 melalui prasaran Wirjono dengan judul Keadaan Transisi dari Hukum Perdata Barat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah mencabut semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari Buku 2 BW atau KUH Perdata kecuali mengenai hipotek.
Artinya, semua ketentuan-ketentuan yang mengenai hak kebendaan yang bertalian dengan tanah mendapat pengaturannya di dalam hukum agraria dan tidak menjadi objek hukum perdata lagi. Kelanjutan gagasan Saharjo sebelumnya yang dibawa pada Kongres MIPI mendapat tanggapan positif dari Wirjono yang waktu itu sebagai Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 yang berisi gagasan untuk menganggap BW tidak lagi sebagai undang-undang. Konsekuensi gagasan ini adalah dengan mencabut berlakunya sebanyak 8 pasal dari BW tersebut. Dasar pertimbangan keluarnya SEMA berawal dari prasaran dalam Kongres MIPI tahun 1962, hadirin yang datang umumnya menyetujuinya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 ditujukan kepada semua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Indonesia yang isinya adalah bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi beberapa pasal yang terdapat dalam KUH Perdata. Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang menganggap tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dilihat dari segi isi, sistematika BW atau KUH Perdata di Indonesia memuat dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari pemberlaku undang-undang yang buku pertama berisi mengenai orang, buku kedua berisi tentang hal benda, buku ketiga berisi tentang perikatan, dan buku keempat berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Sedangkan pendapat yang kedua menurut ilmu hukum atau doktrin dibagi dalam 4 bagian, yaitu hukum tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan. Walaupun BW telah mengalami beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya, tetap saja dirasa tidak mengikuti perkembangan globalisasi sehingga lahirlah beberapa undang-undang yang kemudian dipisahkan dari KUH Perdata. Pada Seminar Hukum Nasional II di Semarang tahun 1968, Prof. Mahadi dan demikian juga Prof. Subekti mengemukakan, baik gagasan seorang Menteri Kehakiman maupun surat edaran Mahkamah Agung bukanlah merupakan sesuatu sumber hukum formal. Paling-paling dia hanya dapat dianggap sebagai suatu anjuran pada para hakim untuk jangan takut-takut menyingkirkan pasal-pasal dari BW yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan membuat jurisprudensi. Sebab hanya jurisprudensilah yang dapat menyingkirkan pasal-pasal dari BW itu.